Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Kiai Haji Muhammad Bakit dengan tema Arti jika Allah sering membangunkanmu pukul 3 pagi. Sebelumnya marilah kita bersolawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat menyaksikan. Setidak-tidaknya ada 10 manfaat daripada qiyamul lail itu. Yang pertama, qurbatun minallah ta'ala, dekat dari Allah. Orang yang sembahyang qiyamul lail, orang yang sembahyang di tengah malam itu, dia dekat dengan Allah. Kayak apa nyamannya orang dekat lawan Allah itu kita bisa membayangkan. Dekat lawan orang sugih aja nyaman. Dekat dengan orang sugih aja nyaman, apalagi dekat dengan yang maha sugih. Dekat dengan camat saja nyaman, apalagi dekat dengan yang maha kuasa. Dekat dengan orang kuat merasa aman, merasa terlindungi, apalagi dekat dengan yang maha kuat. Nah, di waktu kita qiyamul lail, di waktu kita bangun tengah malam sembahyang, di situ kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, aqrabu ma yakunu rabb minal abdi fi jawfil lail, fa in istata'ta an takuna mimman yadhkurullah fi tilka as-sa'ah fakun, rawahu Tirmidzi. Paling dekat Allah daripada hambanya di tengah malam. Jika engkau mampu bahwa engkau termasuk orang yang berzikir pada tengah malam itu, maka lakukanlah olehmu. Yang kedua, takfirus sayyi'at, menebus dosa-dosa, menghapuskan kesalahan-kesalahan. Dengan 2 rakaat sembahyang di tengah malam, tidak sedikit dosa-dosa kita yang dihapuskan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, manhatun anil ismi, menjaga diri daripada dosa. Orang yang istiqamah qiyamul lail, dia jauh dari dosa, terpelihara daripada dosa, semacam jadi perisai dirinya daripada perbuatan-perbuatan yang maksiat. Rasulullah SAW bersabda, alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bu salihin qablakum wa qurbatun ila rabbikum wa maghfiratun lisayyi'at wa manhatun anil itsmi wa matradatun anidda lidda'i anil jasad. Ujar Nabi kita, lazimi qiyamul lail, lazimi artinya gawi terus menerus, karena itu adalah kebiasaan orang-orang saleh yang dahulu, dan itu merupakan pendekatan kepada Tuhan dan penebus daripada segala macam kesalahan dan dosa. Yang keempat, matradatun lidda anil jasad. Qiyamul lail itu berfungsi, berguna juga untuk menolak penyakit. Penyakit apa? Allah yang mengetahui. Yang jelas, orang yang qiyamul lail itu akan terhindar dari penyakit-penyakit yang mengganggu ibadahnya kepada Allah. Misalnya penyakit lali, orang yang qiyamul lail akan terpelihara daripada lali. Makan ganjang akal kadada, makan 3 piring habis, makan mie kada bepada. Kalau qiyamul lail itu lazim, istiqamah, terhindar dari penyakit itu. Yang kelima, syaraful mukmin, kemuliaan orang mukmin. Orang mukmin itu punya kemuliaan letaknya di qiyamul lail. Jibril alaihissalam pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujar Jibril, ni'mar rajul ibnu Umar law kana yusalli bil lail. Wahai Muhammad, bahwa paling baik orang itu adalah Ibnu Umar, andai kata dia sembahyang di tengah malam. Nabi kabarkan kepada Ibnu Umar berita Jibril tadi. Sejak itu Ibnu Umar tidak pernah lagi meninggalkan qiyamul lail. Syaraful mukmin. Yang ketujuh, matradatun lil jin, menolak bagi jin. Ada mau bahantu rumah nang bahantu itu kada qiyamul lail, ampunnya melandau subuhnya, tiap banyak jin di rumah itu. Kalau di rumah itu orangnya lazim bangun tengah malam sembahyang, jin buka.
Karena sembahyang tengah malam itu matradatun lil jin, menolak, mengusir bagi jin. Yang ketujuh, alamatu hubbillahi ta'ala lahu, tanda Allah cinta baginya. Alamat orang itu dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kada akan bisa sembahyang secara rutin tengah malam itu kecuali kekasih Allah. Kecuali kekasih Allah. Rasulullah SAW bersabda, salasatun yuhibbuhumullah wa yadhaku ilaihim. Ada 3 orang yang Allah cinta kepada mereka dan Allah tertawa bagi mereka. Ridha artinya Allah senang. Di antara yang 3 itu adalah walladzi lahum ra'atun hasanah wa firashun layyinun hasan fayaqumu minal lail fayaqulu ya daru syahwatahu wa yadhkuruni. Rawahu Tabarani. Salah satu orang yang dicintai Allah dan Allah ridha kepadanya, seorang laki-laki yang mempunyai istri yang bagus, ranjang yang lembut dan baik. Di tengah malam dia bangun sembahyang. Allah berkata, ujar Tuhan, dia tinggalkan syahwatnya dan dia menyebut aku, dia mengingat aku. Yang kedelapan, tanda manfaat daripada qiyamul lail, nailur raja wal amnu mimma yakhaf. Dia akan mencapai apa yang diinginkan dan dia akan selamat dari apa yang ia takutkan. Rasulullah SAW bersabda, innallaha la yadhaku ila rajulin qama fi lailatin baridah min firashihi wa lihafihi wa lidharihi fatawadda'a thumma qama ila shalah fayaqulu Allah azza wa jalla malaikatihi ma hamala 'abdi hadha 'ala ma sana fayaqulun rabbana raja'a ma 'indak wa syafaqatan mimma 'indak fayaqul fa inni qad a'taituhu ma raja' wa amantuhu mimma yakhaf. Rawahu Ahmad. Allah tertawa, Tuhan tertawa artinya senang. Allah sangat senang kepada laki-laki yang bangun di tengah malam yang dingin dari hamparannya, dari selimutnya. Dia berwudu, sembahyang. Allah berfirman kepada malaikatnya, apa yang mendorong dia bisa demikian itu? Jawab Tuhan malaikat, wahai malaikat, kenapa ini itu bisa kayak itu? Hari dingin, selimut, kanda, bangun. Ujar malaikat, wahai Tuhan, ini itu mengharap yang di sisi engkau dan takutan azab engkau. Allah berkata, aku akan berikan apa yang dia cita-citakan dan aku amankan dia dari apa yang dia takutkan. Nah, ini faidahnya qiyamul lail. Yang kesembilan, nailus sawabil akbar la ya'lamuhu illallah. Orang yang sembahyang tengah malam itu dapat pahala yang sangat besar yang tidak bisa tahu hitungannya kecuali Allah. Seapa besarnya pahala orang sembahyang 2 rakaat di tengah malam itu? Rasulullah bersabda, salatun fi masjidi hadza tu'dalu bi 10,000 salah. Sembahyang di masjidku, jar Nabi Nabawi, tu'dalu bi 10,000 salatin, disamakan dengan 10.000 sembahyang. Sembahyang di Masjid Nabawi sama dengan 10.000 di masjid lain. Wa salatun fil masjidil haram tu'dalu bi 100,000 salat. Sembahyang di Masjidil Haram disamakan dengan 100.000 sembahyang di tempat lain. Wassalatu bi ardir ribat tu'dalu bi alfi salat. Sembahyang di bumi ribat, sembahyang di tempat perbatasan Islam kafir, menjaga negara Islam, orang-orang yang menjaga agar orang-orang kafir jangan masuk ke kampung kita. Sembahyang di sana pahalanya sama dengan 2 juta kali sembahyang di tempat lain. Wa aksaru min zalika kullihi, dan yang lebih banyak dari yang demikian seluruhnya, ar-rak'atani yusallihi mal 'abdu fi jawfil lail la yuridu bihi ma illa ma indallah azza wa jalla. Rawahu Ibnu Hibban. Lebih banyak daripada yang demikian itu sembahyang 2 rakaat di tengah malam semata-mata karena Allah azza wa jalla. Lebih daripada sembahyang di Mekah, lebih daripada sembahyang di Madinah, lebih daripada sembahyang di tempat ribat. Orang yang sembahyang 2 rakaat tengah malam, amunnya sembahyang 2 rakaat tengah malam, andaknya di Masjidil Haram pulang makin harat lagi nih tuh. Yang ke-10, dukhulul jannah bighairi hisab, masuk surga tanpa dihisab. Rasulullah SAW bersabda, yuhsyarun nas bi sa'idin wahid yaumal qiyamah
fayunadi munadin fayaqul ainal ladzina kanu atajaba junubuhum anil madaji fayaqumun wa hum qalil fayadkhuluna al jannata bighairi hisab summa yu'maru bisairin nas idal hisab. Rawahul Baihaqi. Manusia dihalau di halaman yang satu pada hari kiamat, itu padang mahsyar. Maka di situ ada berseru orang yang berseru, mana orang yang sembahyang di tengah malam? Bangkitlah. Maka bangkitlah mereka yang bangun di tengah malam, mereka orangnya sedikit. Maka mereka masuk surga tanpa dihisab. Ya sudah mereka selesai, kemudian disuruh manusia yang lainnya untuk dihisab Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak lagi faidah manfaat orang yang kawa, yang mampu istiqamah atau muwazabah qiyamul lail ini. Para muhibbin rahimakumullah, seorang laki-laki pernah datang kepada Al Hasanul Basri. Beliau berkata, wahai Syekh Hasanul Basri, ulun ini guring dalam keadaan sihat walafiat, hendak benar bangun tengah malam itu. Air wudhu sudah disiapkan di higa awak. Sampai akhirnya begitu bangun, cap langsung berwudhu. Tapi hingga kada kau bangun subuh hari. Pada awak kada ada sakit, kada ada apa. Hasan Basri menjawab, qayyadatka zunubuka. Ikam dipasung oleh dosa-dosa engkau. Artinya apa? Orang yang banyak dosa kada akan bisa terus-menerus qiyamul lail. Nah, ukur hadiri seorang. Ukur diri seorang. Bila kadang-kadang terus menerus, berarti kebanyakan dosa pada yang baiknya. Kebanyakan dosa. Qayyadatka zunubuka. Orang yang sembahyang qiyamul lail secara rutin itu adalah alamat hubbillah, tanda dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala.